Tugas minggu 5 review video Contact Aware Security, keamanan adaptif di era IoT dan Cloud oleh Muhammad Sirojul Fuad dengan NIM 1304212912094. Mengapa keamanan tradisional tidak cukup? Pertama yaitu era dinamis. IoT dan Cloud menciptakan lingkungan yang berubah cepat. Kemudian kelemahan mekanisme statis. Kontrol akses statis tidak relevan dengan perubahan situasi real time. Kemudian poin ketiga yaitu munculnya contact aware security, yaitu solusi adaptif yang menyesuaikan kontrol akses berdasarkan informasi situasional dari pengguna dan lingkungan. Cara kerja sistem menilai risiko dan hak akses didasarkan pada subjek, objek, dan lingkungan. Subjek yaitu identitas siapa yang mengakses itu, kemudian objek yaitu klasifikasi data, jenis data apa yang diakses, kemudian lingkungan yaitu lokasi atau waktu, status darurat di mana, berupa di mana, kapan, dan bagaimana. Contohnya yaitu seperti dokter di rumah sakit yang dapat mengakses data pasien, namun akses tersebut dibatasi ketika berada di luar rumah sakit tersebut. Kunci keamanan adaptif di lingkungan dinamis yaitu perubahan real time dan akses tepat tanpa kompromi. Perubahan real time yaitu skenario IoT karena skenario IoT sangat dinamis dan membutuhkan evaluasi kondisi secara real time. Kemudian kenapa membutuhkan akses tepat tanpa kompromi yaitu untuk memberikan akses yang sesuai tanpa mengorbankan keamanan. Kemudian skenario-nya yaitu lokasi aset, di mana sistem melacak di mana mobil saya. Kemudian sistem memastikan kendaraan hanya beroperasi di area geografis yang ditentukan. Kemudian hak akses data, sistem menerapkan kontrol data yang ketat. Kemudian hak akses hanya diberikan kepada identitas atau user yang sudah ditentukan. Kemudian ketiga yaitu kerahasiaan fisik, yaitu akses ke dokumen penting hanya jika individu terotentifikasi secara fisik berada di lokasi yang aman ditentukan. Kemudian mekanisme keamanan yaitu dibagi dua, yaitu logical security dan physical security. Logical security memiliki sifat yaitu mengatur hak akses hingga tingkat file atau data individu, beroperasi pada software, kemudian memiliki asumsi aset fisik seperti server atau perangkat sudah terlindungi. Kemudian physical security atau memiliki sifat kontrol akses luas, umum, dan tidak mendetail. Kemudian melindungi gedung, ruangan, atau area secara keseluruhan. Contohnya yaitu pengamanan gedung, server, atau ruang rumah sakit. Kesenjangan granularitas adalah kesenjangan antara physical security dan logic security. Terdapat masalah yaitu saat data digital ditampilkan secara fisik, misalnya output di monitor, logical security tidak dapat memantau kondisi fisik tersebut. Implikasinya yaitu keamanan tetap lemah jika pintu fisik tidak terkunci sekalipun kontrol logisnya kuat. Kemudian solusi sementara yang disarankan yaitu hanya mengandalkan kepercayaan pada pengguna atau user. Kemudian menjembatani kesenjangan dengan sensor enhanced access control. Ini merupakan solusi inovatif yaitu memperluas kontrol akses tradisional dengan menambahkan informasi lingkungan dari sensor kebijakan keamanan. Sensor didasarkan sebagai penjaga, yaitu contohnya yaitu penggunaan sensor gerak, kamera, dan pembaca RFID. Kemudian sensor tersebut memverifikasi bahwa hanya pengguna yang benar-benar dekat dengan perangkat output yang diizinkan melihat data sensitif tersebut. Manfaatnya yaitu memastikan kontrol akses ditentukan oleh sistem dan kondisi nyata di sekitarnya. Kemudian contact aware access di G Suite atau Google Workspace. Fiturnya yaitu
ditujukan untuk pelanggan enterprise dan cloud identity premium. Berfungsi sebagai untuk admin IT dapat mengatur kebijakan akses di aplikasi Google seperti Gmail, Drive, dan lain-lain. Didasarkan pada kondisi pengguna dan perangkatnya. Kemudian contoh aturan konseptualnya yaitu contoh aturan konseptual yang bisa diatur oleh admin IT yaitu hanya perangkat perusahaan yang dapat mengakses Gmail atau G Drive. Kemudian akses G Drive diizinkan hanya jika penyimpanan lokal transkripsi. Kemudian pengguna dari unit eksekutif dapat mengakses kapan saja, sementara unit lain hanya dapat mengakses dari jaringan kantor. Fitur lain yang ada dalam Google Suite yaitu adalah verifikasi 2 langkah, password and app management, akun security testing, SSO atau single sign-on, Google Session Control, API Access Management, Alert Center. Verifikasi 2 langkah adalah untuk memverifikasi ketika pengguna ingin melakukan login dengan mengirimkan pesan OTP atau menggunakan autentifikator. Kemudian password and app management yaitu dapat memberi peringatan untuk mengubah password secara berkala. Kemudian app management yaitu memblok akses third party aplikasi yang dikira berbahaya. Kemudian akun security testing yaitu berupa tantangan atau percobaan berkala untuk login. Kemudian SSO yaitu single sign-on gunakan ketika sudah login bisa mengakses aplikasi lain seperti Gmail, Drive, Google Sheet, Google Docs. Kemudian Google Session Control yaitu untuk mengatur sesi pengguna. Ketika pengguna sudah selesai melewati sesi tersebut akan otomatis logout. Kemudian API Access Management yaitu mengontrol API untuk klien. Kemudian Alert Center yaitu pusat pemberitahuan ketika mendeteksi ancaman. Kesimpulannya dari tugas review ini yaitu Contact Aware Security merupakan pendekatan penting untuk mengatasi keterbatasan kontrol akses tradisional di era IoT dan cloud dengan menggabungkan atribut subjek, objek, dan lingkungan. Sistem ini mampu membuat keputusan akses yang lebih adaptif dan granular sehingga mengurangi resiko kebocoran data saat akses digital berubah menjadi representasi fisik. Implementasi seperti sensor Enhanced Access Control secara efektif menutup kesenjangan antara keamanan logis dan fisik melalui penegakan kebijakan secara real-time. Menyembunyikan data sensitif saat tidak ada pengguna terautentikasi di depan monitor, seperti yang ditunjukkan oleh fitur Contact Aware Access di Google Workspace. Pendekatan ini memungkinkan organisasi menerapkan kontrol akses yang ketat berdasarkan perangkat, lokasi, dan status keamanan. Untuk penerapan praktis, disarankan mengadopsi secara bertahap, kemudian memulai melakukan analisis resiko hingga melakukan evaluasi berkala, guna untuk memastikan peningkatan proteksi daya yang optimal tanpa mengorbankan produktivitas pengguna.